Oke, apa kabar? Gimana dengan kuliah? Ada yang kerja juga ya, gimana kerjaan? Enak ya kerja atau kuliah. Tapi ngomong-ngomong, kepikiran gak sih untuk punya usaha sendiri? Pengen dong ya. Iya, itu tujuannya kita ketemu hari ini karena kita ingin membicarakan sebuah peluang kerjasama dalam bentuk usaha. Tapi sebelumnya, saya nggak tahu sih apakah Anda mengalaminya, tapi ini situasi yang sedang terjadi di luar. Biasanya kita lihat dari 4 hal aja deh. Itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan gaya hidup. Nah, mengenai pekerjaan, karir tuh kayaknya susah banget. Udah kerja keras tapi nggak datang-datang juga tuh promosi. Kemudian pergi macet, pulang macet sekarang. Lalu penghasilan, kerja kayaknya udah 12 jam sehari, Sabtu Minggu kadang-kadang masuk. Ya penghasilannya cuma naik untuk nutup inflasi. Belum lagi masalah hutang. Kayaknya hutangnya bukan makin kurang malah makin banyak ya. Lalu keluarga, karena memang kerja, waktu jadi sangat terbatas dengan keluarga, cuma Sabtu Minggu aja sama keluarga. Dan juga masalah pendidikan, wah biaya pendidikan mahal ya sekarang ya. Coba kita lihat biaya masuk TK aja tuh, juta tuh biayanya. Lulus TK belum bisa ngapa-ngapain. Begitu juga kesehatan, karena kerja keras, udah stres tinggi, rentan dengan penyakit. Mungkin Anda punya kenalan yang masuk rumah sakit, apalagi masuk ke ICU tuh. Wah, itu biayanya berapa juta tuh. Kemudian masalah gaya hidup. Kepengen sih liburan, tapi ada 2 hal nih, kalau nggak punya duitnya atau nggak punya waktunya. Tapi yang paling apes udah nggak punya duit, nggak punya waktu buat liburan. Nah itu yang terjadi juga kan, kebanyakan juga kepengen ganti rumah, mobil juga begitu, ganti gadget juga. Kayaknya yang lain ganti-ganti terus, wah kita masih ketinggalan. Nah itu kira-kira situasi yang ada di luar sana. Nah saya nggak tahu sih apakah Anda mengalaminya, tapi yang penting kalau mau keluar dari situasi ini ya kita perlu berbuat sesuatu. Nggak mungkin kan melakukan hal yang itu juga tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi perlu sekali sebuah perubahan. Karena apa? Karena kita perlu solusi. Dan saya tahu Anda pasti sedang mencari-cari atau mungkin udah punya solusinya, tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajukan satu solusi yang lain sebagai alternatif. Siapa tahu ini bisa membantu Anda juga untuk mengatasi situasi yang Anda hadapi. Dalam bentuk solusinya itu usaha sendiri. Kenapa usaha sendiri? Karena memang dengan usaha sendiri kita bisa lebih fleksibel dan bisa mengatasinya. Tapi sebelum kita masuk lebih detail mengenai usahanya apa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kuadran ini, namanya cash flow kuadran. Ini ditulis oleh seorang pakar namanya Robert Kiyosaki, dikatakan ada 4 cara menghasilkan uang. Ada yang di kuadran E, itu sebagai employee, sebagai pegawai, apapun posisi Anda selama Anda punya bos, Anda masuk ke kuadran ini. Atau self-employed, yaitu kerja karena keahliannya seperti dokter, arsitek, pemilik salon yang ahli, artis juga penyanyi masuk kuadran ini. Contoh dokter, kalau dia praktek dia pasti dapat uang. Tapi kalau dia stop prakteknya, lagi liburan misalkan 1 bulan gak buka praktek, ya gak ada uangnya. Ya. Nah dikatakan dalam buku ini jangan lama-lama di kuadran sebelah kiri, karena Anda berhenti bekerja Anda gak dapat uang. Baiknya pindah ke kuadran yang sebelah kanan, yaitu kuadran B atau I. B itu punya bisnis. Bisnis yang dimaksud adalah punya sistem, jadi gak tergantung Anda. Dan itu seperti konglomerasi ataupun franchising. Jadi kalau Anda punya restoran tapi masih tergantung kokinya pindah, restorannya langsung gak banyak lagi yang berkunjung, itu bukan bisnis, itu masuk self-employed. Bisnis restoran yang dimaksud adalah yang franchise yang udah standar. Atau Anda sebagai investor, punya beberapa properti yang disewakan atau Anda main saham, dan itu yang akan menghasilkan uang. Nah di buku itu dijelaskan bagus sekali di kuadran ini karena uang bekerja untuk Anda. Anda awalnya memang harus bekerja untuk membangun usaha itu jadi aset Anda yang nantinya usaha itulah yang akan menghasilkan uang. Ya, jadi udah gak tergantung dengan Anda lagi. Nah, peluang usaha yang saya ingin ajak Anda itu ada di kuadran B ini. Sekarang saya ingin tanya dulu kepada Anda sebelum saya jelaskan bisnisnya. Menurut Anda bisnis yang bernilai itu atau bisnis yang menguntungkan itu tergantung oleh faktor apa aja sih? Pasti banyak ya. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah mengenai berapa besar basis konsumen yang bisnis itu punya. Itu yang sangat menentukan. Kenapa? Karena akhirnya ditentukan oleh berapa banyak orang yang akan memakai jasa Anda atau membeli produk Anda. Ya, coba kita lihat beberapa industri ini, bank misalkan.
Menurut Anda saat ini bank apa sih yang paling besar? Nah, konon kabarnya bank tersebut itu punya 20 juta nasabah. Coba kita bayangkan kalau bulan ini diumumkan biaya administrasi naik 5.000. Artinya apa? Bulan ini bank tersebut akan mengumpulkan dana 100 miliar. Padahal hanya 5.000 rupiah. Kenapa bisa jadi 100 miliar? Karena dia punya basis konsumen, yaitu nasabahnya sudah mencapai 20 juta. Jadi rupiahnya kecil tapi karena basis konsumennya besar, besar juga uang yang terkumpul. Apalagi yang lain contohnya, provider HP deh. Apa coba provider sekarang yang paling besar? Konon kabarnya juga dia punya 100 juta pengguna. Coba kita hitung-hitung. Kalau pada bulan ini tiap orang nambah pulsa 10.000 rupiah. Anda tahu nggak berapa dana yang terkumpul oleh provider itu? Jumlahnya 1 triliun. Padahal cuma 10.000 rupiah. Kenapa bisa jadi 1 triliun? Karena dia punya basis konsumen, yaitu penggunanya yang udah berjumlah 100 juta. Itu yang menentukan. Sosial media, Anda tahu kan, Facebook dan Twitter. Itu dari data yang terakhir, Facebook punya 900 juta, Twitter 500 juta pemilik akun. Coba kalau bulan ini diumumkan semua pemilik akun harus membayar membership fee 100 perak aja. Bulan itu Facebook akan dapat 90 miliar. Twitter akan dapat 50 miliar. Lagi-lagi karena dia punya basis konsumen yang udah begitu besar. Pemilik akunnya itu adalah basis konsumennya. Begitu juga dengan bisnis yang ada di sekitar kita seperti restoran, supermarket, semua akhirnya basis konsumen yang menentukan. Kalau Anda punya restoran, udah bagus restorannya, peralatannya canggih, kokinya didatangkan dari luar negeri, tapi nggak ada pelanggan yang datang ke situ, apa ujung-ujungnya? Bangkrut. Jadi sebagai kesimpulan, basis konsumen itu aset. Sangat penting. Anda perlu punya basis konsumen untuk punya bisnis yang menguntungkan, karena dari sinilah akan menghasilkan keuntungan atau uang yang terus-menerus atau passive income itu. Nah, itu adalah bisnis yang saya ingin ajak Anda, ya. Kita akan membangun basis konsumen. Nah, ngomong-ngomong mengenai konsumen, yaitu rumah tangga, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka? Banyak sekali, dari beras, pasta gigi, peralatan untuk kendaraannya, deterjen juga, kosmetik juga, makanan, minuman, juga vitamin. Nah, ini yang kita ingin ambil. Karena selama ini mereka mendapatkannya barangnya itu melalui jalur distribusi konvensional. Dari pabrik, produsen, kemudian dialirkan ke grosir dan retail yang masing-masing udah naikkan 30%, jadi udah 60% di situ, barulah kita sebagai konsumen mendapatkannya. Contoh nih ya, kecap aja. Anda kan nggak bisa beli kecap langsung ke pabrik, perlu lewat grosir dan retail. Di pabrik keluarnya itu 400 perak, tapi grosir dan retail naikin menjadi 700. Nah, Anda dan saya beli 1.000, jadi udah naik. Nah, apa yang akan kita kerjakan adalah menggantikan grosir dan retail ini, karena perusahaan di mana yang kita bekerja sama dia tidak menggunakan jalur konvensional. Dia memakai Anda dan saya untuk mendistribusikan barang-barangnya. Di mana konsentrasi kita adalah membangun basis konsumen untuk dia. Perusahaan ini akan memberikan Anda dan saya apa yang biasanya diberikan di jalur konvensional. Keuntungan kira-kira 60% ya. Coba kita lihat dari kebutuhan satu rumah tangga. Berapa sih sekarang rata-rata? Saya yakin adalah 1-2 juta ya. Nah, nggak usah semuanya dialihkan, 500.000 aja deh. Karena perusahaan ini menyediakan barang dan jasa yang bisa dipakai. Nah, Anda punya teman berapa? Coba lihat di masing-masing handphone Anda, pasti ratusan kan? Nggak usahlah meyakinkan semuanya, 20 aja. Kita ajak untuk belanja ke produsen ini. Dari 20 nanti masing-masing mengajak 10, jadi udah berapa tuh? 200 kan? Nah 200 masing-masing belanja 500.000. Anda tahu nggak udah berapa banyak itu? Udah omsetnya 100 juta. Dari situ Anda akan dapat income 10 juta per bulan. Anda perbesar lagi menjadi 300 juta omsetnya, dapat income-nya kurang lebih 25 juta. Makin besar lagi 600 juta, dapat income-nya 60 juta. Dan ini kabar baiknya bisa terus dikembangkan. Omsetnya bisa terus diperbesar, dan yang menarik, basis konsumen Anda pun bisa diperluas, tidak hanya di kota Anda tapi bisa di luar daerah pun di luar negeri. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan global.
Nah yang menarik ini kelebihan bisnisnya. Nomor satu, kita didukung oleh produk konsumsi sehari-hari. Artinya apa? Terus menerus ada pembelian. Tiap bulan belum tentu orang beli mobil, tapi sabun odol mereka terus menerus beli. Nomor dua, basis konsumen ini dibangun oleh sistem yang udah terbukti. Jadi udah ada caranya, nanti saya akan bicarakan bagaimana caranya. Nah yang ketiga, bisnis ini, basis konsumen ini Anda bisa wariskan kepada anak, cucu Anda, kepada yayasan juga boleh. Sekarang bagaimana memulainya? Mulai dari Anda. Nanti kita bekerja sama, Anda akan disponsori oleh orang yang mengajak Anda. Mereka bersedia menjadi sponsor Anda, di mana sponsor ini tergabung dalam tim bisnis yang akan mendampingi Anda dalam melakukan bisnisnya dalam kesehariannya. Lalu ada dua pihak lagi yang akan menopang kita, itu pihak supply dan pihak support. Supply ini adalah perusahaan yang akan menyediakan produk dan jasa yang kita butuhkan. Menyediakan toko, pegawai, pergudangan, transportasi, IT dan lain-lain. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan apa yang kita butuhkan, perusahaan ini yang menyediakan. Anda dan saya konsentrasinya adalah membangun basis konsumen untuk si perusahaan supply ini. Bagaimana caranya? Membangun basis konsumen, kita akan dibantu oleh sebuah support organisasi. Support organisasi ini sudah menyediakan sistem untuk pengembangan bisnis basis konsumen ini. Sistem ini sudah dipakai di lebih dari 30 negara dan dia memberi pelatihan-pelatihannya. Nah ini dia yang menarik. Kalau Anda mau mengikuti sistemnya untuk mencapai omset 100 juta itu yang menghasilkan 10 juta per bulan, kurun waktunya 6-12 bulan. 300 juta 2-3 tahun, 600 juta omset yang menghasilkan 60 juta per bulan dihasilkan dalam waktu 2-5 tahun. Ini hitungannya part time. Dan yang menarik, kalau kita udah punya omset ini, misalkan contoh yang 600 juta, kita mau berhenti dan hanya mau mengelola saja omset yang 600 juta itu pun tidak apa-apa. Dan memang mungkin kita nggak dapat 60 juta per bulan, ya kita dapat kira-kira 50 juta per bulan dan itu bisa diwariskan. Yaitu istimewanya. Nah, ini perbandingan dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu rata-rata perlu modal besar, makanya risiko besar, waktu tempatnya tertentu dan keahliannya khusus. Sementara di kita modal dan risiko kecil, waktu tempat fleksibel dan ada sistemnya. Jadi tidak butuh keahlian. Kenapa sih modalnya kecil? Karena semua disediakan oleh supply. Ya pegawai, ya gudang, ya sewa tempat, perizinan. Juga resikonya jadi kecil karena nggak ada kita menghadapi problem produknya expired karena disediakan oleh supply. Begitu juga nggak usah takut overstock karena semua disediakan supply berikut research and development atau R&D-nya. Waktu sangat fleksibel. Contoh sekarang ya saya sedang melakukan bisnis ini, tapi bisa juga di mana-mana sih, di restoran bisa, sambil nunggu anak sekolah bisa, di mana aja. Begitu Anda punya waktu 30 menit, Anda bisa langsung berbisnis dengan teman Anda. Caranya juga simple sehingga banyak orang bisa melakukannya, bisa diduplikasi dengan cepat. Keahlian tidak perlu background tertentu karena ada sistem dan ada sekolahnya. Begitu juga dengan tempat, di mana saja dan bahkan ada online-nya. Ya, jadi benar-benar ini bisnis masa kini. Nah, sekarang mengenai perusahaan supply-nya. Anda perlu tahu bahwa bisnis ini adalah yang memberi kita peluang membangun basis konsumen ini adalah MW. Ini adalah gambar pabriknya. MW didirikan sejak tahun 59 oleh Rich DeVos dan Jay Van Andel. Di Indonesia sudah 20 tahun dan sudah berkembang di 90 negara dan teritori, tidak memiliki hutang. Omset tahun 2011 itu sudah mencapai 10,9 miliar US dollar. Kalau di kurs ke rupiah tuh udah mencapai triliun. Variasi produknya banyak sekali dan mayoritas ya consumer goods ya yang sehari-hari. Untuk lebih berkenalan, saya ingin memperkenalkan produknya kepada Anda melalui katalog ini. Ini terdiri dari ratusan produk, baik yang diproduksi oleh MW sendiri maupun produk dari lokal yang diproduksi oleh produsen nasional yang dititipkan kepada MW ya melalui katalognya. Di sini adalah berbagai macam kategori produknya. Pertama yang paling penting ini adalah suplemen atau vitamin. MW memiliki berbagai macam vitamin yang dikelola langsung dari ladangnya sampai pengemasannya. Ini ladangnya juga organik, ada sertifikatnya, juga ada sertifikat halal. Lalu ini berbagai macam suplemen, nanti Anda bisa lihat langsung detailnya. Selain itu ada juga untuk anak-anak. Lalu ada kosmetiknya untuk perawatan dan juga untuk tata riasnya yang mereknya Artistry. Dan ini termasuk 5 besar dunia untuk penjualan merek premium.
produknya sudah sangat teruji dan sudah ada di Indonesia udah 10 tahun terakhir ini, dan untuk berbagai macam jenis kulit. Jadi Anda nanti bisa tanya mana yang cocok untuk kulit Anda. Selain itu juga untuk pria juga ada dengan merek Tolsom. Lalu ada tata riasnya juga, bedak, pensil alis, tapi juga ada warna-warninya. Lipstick, eyeshadow, udah sangat lengkap koleksinya. Selain itu juga ada untuk perawatan tubuh, ada odol, deodorannya, ada sabun, ada shampoo. Jadi berbagai macam jenis rambut Anda juga ada untuk warna, ada juga home care untuk perawatan rumah tangga. Ini berbagai macam sabun untuk keperluan mencuci, untuk keperluan di dapur, untuk disinfektan, wah macam-macam deh, komplit sekali. Nanti Anda lihat, minta aja katalognya ya. Selain itu ada juga home tech-nya. Ini adalah yang masuk kategori ini adalah panci-pancinya, yang panci sehat, memasak dengan api kecil karena sudah sangat tinggi teknologinya. Anda bisa minta demo juga nanti. Juga ada e-spring, ini adalah untuk menyediakan air minum yang jernih dan sehat. Jangan lupa tubuh kita ini 80%-nya adalah air. Jadi kalau air yang dimasukkan itu tidak sehat, itu mempengaruhi kesehatan. Dengan filter air ini itu membantu untuk menghasilkan air yang jernih tapi sehat. Ada juga penjernih udara. Penjernih udara ini filter udara karena polusi sudah ada di mana-mana. Apalagi kita sering 8 jam ada di ruang ber-AC. Ruang ber-AC itu udaranya itu tidak bersih sebenarnya. Jadi kalau menggunakan atmosfer ini akan menghasilkan udara yang bersih. Juga ada pupuk-pupuknya ya. Nah, selain itu adalah produk lokal. Produk lokal ini bekerja sama dengan produsen-produsen lokal yang menitipkan barangnya melalui katalog MW. Ada makanan, ada untuk perawatan tubuh, ada lulur, ada kapas, ada juga permainan anak-anak, juga ada pakaian dalam pria, ada oli motor, oli mobil, juga diesel, ada asuransinya juga, dan juga kita kerjasama dengan UKM. UKM ini menyediakan beras merah, beras putih, dan juga ada bumbu-bumbu, ada kecap, ada sambal, ada teh, ada kopi. Cukup banyak. Nanti untuk detail Anda minta katalog ini kepada orang yang mengundang Anda. Menarik ya? Nah, ini 4 karakteristik produk MW. Berkualitas tinggi, konsentrate, ekonomis, dan awet. Jadi kita tuh kalah membeli, menang memakai. Ramah lingkungan, dan ada jaminan kepuasan 100%, money back guarantee, uang bisa dikembalikan dalam waktu 90 hari. Oke, itu adalah mengenai MW-nya. Sekarang mengenai Nerok 21. Ini adalah sistem supportnya. Nah, ini yang penting dan membedakan MW yang Anda dengar sebelumnya dan MW yang konsentrasinya membangun basis konsumen. Karena Anda perlu ketahui ada 3 cara melakukan MW. Ada direct selling, jadi dia sendiri jualan banyak. Ada MLM, multi level marketing. Dia mengajak beberapa orang yang berjualan dikit-dikit. Tapi kita adalah yang network marketing, yang membangun basis konsumen. Kita membangun basis yang besar, yang masing-masing hanya membeli aja untuk diri sendiri. Kita nggak mencari 1.000 orang, tapi kita mencari 10 orang, yang masing-masing mencari 10 orang, yang kemudian mereka juga mencari 10 orang. Jadi kan jadi 1.000. Ini kalau dilihat tiga-tiganya semua menghasilkan 1.000, tapi caranya berbeda-beda. Nah, kami melakukan dengan network marketing yang fokusnya di basis konsumen. Penemunya adalah Jim dan Nancy Dornan. Jim Dornannya itu adalah seorang insinyur dan Nancy Dornannya adalah seorang guru. Pengalaman mereka di bisnis ini sudah lebih dari 30 tahun dan mereka memperhatikan ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal, dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa latar belakang itu benar-benar tidak perlu, tapi perlu melakukan beberapa hal terus-menerus. Dan itu yang bisa membangun basis konsumen yang besar sekali. Nah, ini diberikan kepada kita sekarang dalam bentuk 6 langkah. Langkah-langkah yang sangat sederhana. Nomor 1, bisnis ini perlu modal. Tapi beda sekali dengan bisnis yang lain. Karena kita tidak perlu uang yang banyak dan kita tidak ada bos. Jadi kita perlu sumber dari motivasi. Karena bisnis konvensional motivasinya adalah uang yang diinvestasikan. Tapi ini dalam bentuk alasan ataupun cita-cita. Saya nggak tahu cita-cita Anda apa, tapi saya cukup yakin Anda punya. Saya pun dulu memulainya karena cita-cita. Nah, mungkin cita-cita Anda kepengen jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Jalan-jalannya dibayarin semua dengan pasangan, dapat uang saku lagi. Kemudian mau uang banyak banget dan nggak habis-habis dan bisa diwariskan.
Dengan memiliki uang yang banyak, Anda juga bisa lebih banyak membantu orang, beramal kepada orang yang membutuhkannya, sehingga Anda bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Mungkin itu cita-cita Anda, karena di sini bisa. Itu yang akan Anda dapat. Atau Anda ingin ganti mobil, terserah Anda. Atau Anda ingin dapat penghargaan, Anda dihargai, Anda pengen dapat pengakuan dari sekitar Anda, mungkin, saya nggak tahu. Kemudian mungkin Anda sekedar pengen punya waktu yang lebih banyak daripada sekarang. Sekarang cuma Sabtu Minggu, tapi Anda pengen tiap hari sama keluarga. Saya nggak tahu apa cita-cita Anda, tapi saya yakin Anda pasti punya. Dan bisnis ini bisa membantu Anda untuk mencapai cita-cita Anda, ya. Nah, setelah Anda dapatkan cita-cita itu, Anda perlu membuat daftar nama yang banyak, karena yang paling penting adalah Anda perlu mengajak semua orang. Ya, bagaimana cara memilah-milahnya nanti Anda tanya dengan orang yang mengajak Anda. Yang penting sudah berusia 18 tahun, punya KTP, itu bisa kita ajak kerjasama, ya. Nah, itu bisa keluarga, bisa teman, bisa tetangga, siapa aja. Lalu setelah itu apa yang perlu dilakukan? Buat janji. Secara profesional ada cara-caranya, nanti Anda akan diajarkan oleh sponsor dan tim bisnis Anda bagaimana cara membuat janji supaya bisa bertemu, ya. Dan apa yang perlu dilakukan setelah itu? Presentasi. Caranya sudah ada dalam bentuk elektronik, juga ada dalam bentuk lembaran. Anda tanya dengan orang yang mengajak Anda. Nah, yang penting hasil presentasi itu hanya 3 ini. Kita akan dapat jawaban, oke, saya mau coba, saya mau aktif, saya mau jadi pengusahanya. Atau dia pengen produknya saja karena senang produk, jadi pengen pakai produk sebagai smart shopper. Atau yang ketiga, ada juga nih yang suka produk tapi cuma sekali-sekali lah, beli setahun 2-3 kali mungkin, ya dia jadi pelanggan Anda, ya. Boleh aja, semua jawaban kita terima kok. Kemudian apa? Kita perlu belanja dari bisnis sendiri. Kenapa? Karena tidak ada iklan, jadi kitalah jadi iklannya. Kita yang promosikan betapa produknya memang bagus, ya. Dan yang terakhir adalah cara belajar sistemnya. Kita belajar dari CD, dari buku, dan dari pertemuannya. Karena sistem ini benar-benar tidak dibutuhkan bakat, tapi yang perlu Anda belajar. Karena seperti sekolah, kalau Anda mengikuti sistemnya, benar-benar hasilnya 100% predictable, ya. Seperti Anda mau jadi masuk insinyur, masuk fakultas teknik, kalau Anda rajin, lulus jadi insinyur. Sama di sini juga. Nah, kita belajarnya lewat CD-CD, ada CD-CD lepasan dan juga ada CD-CD yang berlangganan. Jadi tiap bulan Anda akan mendapatkan. Nama programnya adalah BDP, Business Development Program. Juga ada buku-buku yang tiap bulan ada satu buku yang kita perlu baca karena kita perlu mengubah cara berpikir kita. Salah satu bantuannya adalah juga mengenai buku-buku ini. Kalau Anda baru, ada 2 yang disarankan, berpikir berjiwa besar dan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Nah, itu bisa tanya dengan orang yang mengajak Anda. Dan yang terakhir adalah banyak training-training yang kita perlu ikuti. Ada yang sifatnya mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang 4 bulanan. Yang mingguan adalah Info Night. Anda perlu datang ke Info Night, Anda perlu lihat di sana presentasi ini sekali lagi. Kemudian juga Anda bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil akan memperkenalkan diri mereka dan apa latar belakangnya. Kemudian ada NBT, Network Building Training. Ini sebulan sekali dilakukan, di mana akan dijelaskan secara detail dari apa saja sih jenis-jenis bonusnya. Kan ada 10 macam bonus dalam usaha ini. Nanti di NBT akan diterangkan. Ada juga BBS, Business Building Seminar. Ini seminar di mana orang yang sudah sukses akan sharing kepada Anda bagaimana dia melakukan bisnis ini awalnya. Karena yang paling susah kan awalnya. Nanti Anda akan tahu bagaimana sih dia bisa mengatasinya dan sekarang apa yang sudah dia dapatkan. Itu di BBS. Dan yang terakhir adalah pertemuan yang paling akbar, namanya Leadership Seminar. Ini adalah pertemuan yang benar-benar menggambarkan A sampai Z mengenai bisnis ini. Begitu Anda datang 2 hari, Anda akan lebih mengerti apa bisnis ini. Dulu saya melakukan bisnis ini, itu belum ada leadership seminar, jadi saya tidak ngerti-ngerti. Setahun waktu itu nggak ada leadership seminar. Sekarang ada berkala. Segera Anda ikuti leadership seminar yang terdekat, Anda akan cepat mengerti karena ini seperti studi kelayakan. Nah, itu adalah cara kita belajar di bisnis ini. Sekarang kalau Anda ragu-ragu apakah mungkin, saya kasih tahu jawabannya mungkin sekali. Kalau Anda ikuti sistemnya, ini yang akan Anda dapat. 6-12 bulan dapat ekstra 10 juta, 2-5 tahun dapat 60 juta. Menurut Anda kira-kira bisa nggak mengatasi situasi yang sedang dihadapi? Apapun itu. Saya cukup yakin pasti bisa. Kalau Anda ingin tahu detail penjelasannya,
minta lembar ini dari orang yang mengajak Anda karena ini membicarakan detail dari mana bonus-bonus yang menghasilkan income. Seperti yang saya utarakan tadi di depan, di NBT akan dibahas 10 macam bonus yang bisa diterima dari bisnis ini. Nah, ini saya akan tunjukkan salah satu jenis bonusnya, namanya FAA, yaitu Founders Achievement Award. Itu mulai dari 160 juta sampai yang paling besar 25M. Nah, itu potensi yang bisa Anda dapatkan kalau Anda serius melakukan usaha ini. Nah, sekarang yang paling perlu adalah Anda. Ada 3 pilihan kerjasama yang kita bisa berikan kepada Anda. Nomor 1, sebagai pengusaha, atau Anda mau hanya senang produk sebagai smart shopper, atau pelanggan beli sekali-sekali, ya. Apa bedanya? Beda banyak, ya. Kalau produksi semua akan dapat. Diskon akan diterima oleh pengusaha dan smart shopper, sementara pelanggan tidak ada. Tapi yang mulai beda adalah income. Kalau pengusaha, wah, tidak terbatas. Apapun yang Anda ingin capai, 10 juta, 25 juta, 60 ataupun lebih, itu bisa. Kalau smart shopper, kecil penghasilannya, hitung-hitung cashback. Kalau pelanggan, ya nggak ada penghasilan, ya. Nah, dari modal ataupun joining fee-nya berbeda. Kalau pengusaha 100.000 plus APB, alat penunjang bisnis, Anda tanya dengan orang yang mengajak Anda. Kalau smart shopper, cukup 100.000, nanti tiap tahun Anda perpanjang 50.000. Kalau hanya pelanggan beli sekali-sekali, tidak ada joining fee. Nah, itu pilihannya. Tentu kami ingin mengajak Anda untuk jadi pengusahanya, karena benar-benar bisnis ini sangat berpotensi dan Anda bisa. Kami ingin benar-benar mengajak Anda untuk memperbesar basis konsumen ini. Tapi semuanya pilihan ada di tangan Anda. Bisnis ini benar-benar sangat bagus, dan yang paling penting bisnis ini bisa membantu Anda mencapai cita-cita Anda. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Sukses buat kita semua.